Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto. Di sini aku mau ngewawancarain cutting 21 dari jurusanku juga. Kebetulan eh, ini orangnya hebat banget gitu kan, punya bisnis tato temporary sama eh, pewangi laundry gitu guys. Jadi bisa dikenalin Mas latar belakangnya? Ya, perkenalkan nama saya Hafiz Hendra Kusuma. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2021. Oke. Langsung aja ke pertanyaan satu ya guys. Apa sih yang melatar belakangi Mas Hafiz nih buat menjalankan bisnisnya? Sebenarnya dulu aku awalnya tuh berawal dari aku magang di Tangerang sih. Aku magang di Tangerang, terus temanku ada yang di Jakarta. Dia ngelihat bisnis coffee shop di Jakarta tuh oke banget karena udah di apa ya, daily buat ngopi tuh daily kebutuhan sehari-hari gitu loh. Nah, terus akhirnya aku pulang Semarang tahun 2020 ya, 2020. Terus temanku juga pulang, akhirnya kita ini apa namanya, collab gitu. Kita kolaborasi, akhirnya ya dari situlah aku memulai bisnisku dari situ gitu. Untuk yang tato temporary gimana Mas? Kalau yang tato temporer tuh ini sih sebenarnya tuh bisnis kecil-kecilan ya, karena kayak ya satu sisi tuh aku belajar ekspor impor juga. Terus di satu sisi marginnya atau keuntungannya tuh lebih tinggi daripada coffee shop. Jadi ya aku realistis aja sih, bisnis untuk realistis kayak gitu. Meskipun modalnya dikit tapi untungnya juga banyak sih gitu. Keren banget nih. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, buat di bisnis Mas nih kan pastinya perlu yang namanya tuh strategi untuk mempertahankan si bisnisnya kan di tengah kayak persaingan di dunia perbisnisan yang semakin ngetat gitu. Misalnya kan kayak tato temporary nih sekarang kan baru-baru nge-hype nih, pasti juga banyak yang uh, mulai juga. Nah itu gimana nih biar bisnis Mas tuh bisa sustain gitu, strateginya gimana Mas? Kalau dari aku strateginya, aku sering ikut event sih. Ikut event, konser ataupun ikut event di coffee shop mana yang memang, karena kan orang sekarang mau tato asli juga sebenarnya mahal. Satu mahal, terus dua juga sakit. Ketiga juga bingung nih mau mulai tato asli itu dari mana gitu kan. Nah, makanya aku buka tato temporer tuh karena customer kita tuh pasti ngelup ya. Jadi yang semisal seumuranku terus ntar tua, lah kan ada yang seumuranku lagi. Jadi strategiku ya masarin ke anak-anak muda terus. Karena sekarang kan style juga tambah naik ya. Style naik, gaya hidup naik, jadi ya gengsi juga naik. Terus akhirnya makanya aku menyediakan tato temporer biar keren-kerenan aja sih kayak gitu. Berarti kayak ngaruh juga kan Mas ya, kayak kita tuh harus mengikuti zaman gitu kan Mas. Nah, nah, buat cara masarin produknya gimana sih Mas? Buat kayak bisa produk kita tuh dikenal luar gitu Mas. Nah, Kalau yang tato temporer tuh aku awalnya sering ikut di Car Free Day sih, di Simang 5. Emang ya udah dari situ aku masarin di CFD sama TikTok. Kalau yang pewangi ruangan tuh pewangi laundry tuh ya itu memang udah ada pasarnya sendiri lah. Jadi kayak nggak sesusah tato temporer gitu. Jadi kalau tato temporer memang aku harus bikin konten, harus apa namanya, masarin ke event gitu-gitu biar orang kenal sih sama brandku. Tuh. oke, berarti harus ikut-ikut event juga kan ya. Harus ikut-ikut apa pasar komunitas-komunitasnya gitu. Terus nah dari produk itu kan pasti ada harga tetapnya ya. Nah gimana sih cara Mas Hafiz nih buat netapin harga tetapnya gitu Mas? Eh ini bener masih bisa ya? Jadi kalau aku cara ngasih harga tetapnya sebenarnya aku ngelihat pesaingku dulu sih.
pesaing gue harganya berapa gitu-gitu. Karena kita satu supplier yang sama. Jadi ya karena kita tahu suppliernya, akhirnya kita tahu lihat harga jualnya segitu mahalnya, aku turunin lah, base harganya aku turunin. Jadi ya bisa lebih murah dan lebih affordable buat orang-orang beli kayak gitu. Makanya kadang kayak ada orang yang bilang, mas yang brand ini kok lebih mahal, kok yang brand ini lebih mahal, ya karena mungkin mereka memulainya lebih cepat juga dari aku. Tapi karena aku baru memulai, ya aku kasih harga yang agak murah-murah dulu lah. Baru nanti kalau memang udah mulai hype juga, udah mulai naik lagi, ya mungkin aku bisa naikin 5 atau 10% kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana nih cara Mas Hafiz tuh buat kayak mengatur keuangan dari bisnisnya Mas gitu supaya rugi-rugi itu tuh bisa terminimalisir gitu, bahkan sampai nggak ada mungkin ya. Jadi caraku yang pertama tuh aku bikin akun bank sendiri sih. Bikin akun bank yang biaya adminnya juga sedikit kayak gitu. Terus yang kedua aku selalu ngecatat biaya pengeluaran, pemasukan, semuanya tuh aku catat semua. Jangan sampai ada yang kelewat sih. Meskipun itu pengeluaran kita makan, itu juga aku hitung. Semisal kita ada event di mana terus kita makan, ya itu pakai uang tato. Jadi semuanya uang dari bisnis, nggak ada yang uang pribadi. Itu. Cara mengatasi minusnya ya memang harus teliti sama harus konsisten. Gitu aja sih. Terus ini pertanyaan terakhir sih Mas. Sekarang kan udah Mas Hafiz tuh udah kayak mulai merintis dan udah mulai banyak dikenal lah produknya. Nah, kunci suksesnya Mas Hafiz tuh apa sih yang dipegang selama ini? Ibadah. Ibadah. Tapi bener, tapi emang ibadah tuh sebenarnya menurutku kunci sih. Ibadah sama kamu berbuat baik sama orang lain, itu sih. Nah itu kuncinya. Gitu. Oke. Oke, tadi udah denger kisah ya, udah denger tips and trick juga, sama udah denger strategi-strategi bisnis untuk memulai bisnis yang idealnya seperti apa, seperti Mas Hafiz ini kan. Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan gitu di sore hari ini. Saya Fadlan sama Mas Hafiz pamit undur diri guys.